Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan istimewa penuh rahmah, berkah dan maghfirah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kitab termulia diturunkan kepada Rasulullah termulia, dan pada malam termulia, malam Al-Qadar, serta pada bulan yang termulia. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW lebih sering dan lebih banyak membaca Al-Quran pada bulan ini dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bahkan malaikat Jibril pun turun langsung untuk memurajaah atau mengecek bacaan Al-Quran beliau. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah, dalam sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya pada bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Lataib Ma'arif halaman 243, Ibnu Rajab menuturkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa tadarus yang berlangsung antara beliau, maksudnya Nabi SAW dan Jibril di malam hari, menunjukkan sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran malam hari di bulan Ramadan. Sebab pada malam hari sudah tidak ada lagi kesibukan. Semangat menguat, hati dan lisan akan saling bersepakat untuk tadabbur berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6. Sahabat mercusuar hati yang dimuliakan Allah, di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Quran yang begitu banyak dibaca di sholat malam bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Dalam Lataiful Ma'arif halaman 303 disebutkan bahwa Nabi SAW pernah sholat bersama Huzaifah bin Al-Yaman pada malam Ramadan. Lalu beliau membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan surat Ali Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, beliau pun berhenti dan meminta perlindungan pada Allah dari neraka. Begitu pula Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Da'ari untuk mengimami sholat tarawih. Namun imam sholat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai ada jemaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Dan sholat pun selesai dikerjakan hingga menjelang fajar. Pada masa tabi'in yang terjadi, surah Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, berarti sholatnya tersebut semakin diperingan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, oleh karena itu, setiap hamba yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagaimana para salafus salih, maka harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kewajiban kita sebagai muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran minimal dengan 5 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan benar. Artinya kita wajib membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid sebagaimana yang telah dianjurkan secara talaqi dari Rasulullah SAW sampai kepada kita.
Yang kedua, memahami makna Al-Quran. Artinya kita wajib berusaha memahami makna Al-Quran secara baik dan benar, sehingga bisa mengambil petunjuk dan pedoman hidup yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungan Al-Quran untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayah atau pedoman hidup. Allah menegaskan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran Surat Taha ayat 124 dan 125. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Kita dituntut untuk menghafalkan ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran semampunya. Sebab seorang muslim yang dalam dadanya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan rumah yang hancur berantakan. Dan yang kelima, berinteraksi dengan Al-Quran adalah menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sebagai muslim, kita dituntut untuk merenungi kandungan makna dan isi Al-Quran, sehingga kita bisa menghayati ayat-ayat dan mengambil ibrah serta pelajaran darinya. Sahabat mercusuar hati yang dimuliakan Allah, disinilah letak kebahagiaan yang dapat diperoleh setiap hamba ketika mendapat kesempatan mengarungi kehidupan pada bulan Ramadan. Selain puasa, Qiyamul Lail, juga tadarus Al-Quran yang merupakan sumber kemuliaan Islam dan umatnya. Selamat berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Al-Quran, bulannya Al-Quran. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita, agar kita dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.